yang mulia ini, maka siapapun yang berhadir dalam perkumpulan ini, kita yakini bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan mudahnya langkah kaki kita, mudahnya langkah kita, sehingganya kemudahan tersebut menunjukkan bahwa kita, Allah menginginkan kebaikan melalui perkumpulan yang baik. Mudah-mudahan Allah liputi kita dengan kebaikan, Allah jadikan perbuatan kita dengan kebaikan, dan Allah pahamkan kita dengan kebaikan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad, beserta keluarganya, sahabatnya sekalian. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bab tentang tayamum. Tayamum adalah pengganti daripada bersuci, daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Apa itu tayamum? Huwa masbul wajhi wal yadaini bi turabin tahurin ala wajhin mahsus badalan anil wudu wal ghusli, yaitu mengusap wajah dan telapak kedua tangan dengan debu tanah yang suci dengan cara yang khusus sebagai pengganti daripada wudu dan mandi wajib. Jadi kalau kita berhadas besar, terhalang daripada menggunakan air atau ghusl dalam memakai air, maka kita dibolehkan bertayamum. Jadi yang diusap adalah muka dan dua tangan. Ada? Sudah ada? Ada? Mas Bro, ada? Tahu? Bukan ya? Baru jam ini? Belum waktunya? Nah, lanjutkan. Yaitu yang namanya tayamum, mengusap muka, tangan dengan debu yang suci dengan cara yang khusus sebagai pengganti wudu dan juga mandi wajib. Jadi kalau kita tidak bisa wudu dengan air, kita usap dengan debu untuk muka dan tangan. Mandi wajib begitu pula. Jadi tidak ada ceritanya tidak bisa mandi wajib dengan air lalu tayamum diusapnya apakah seluruh tubuh? Tidak, tetap muka dan tangan. Lalu ada yang disebut orang-orang yang dibolehkan bertayamum. Asbabut tayamum, sebab-sebab bertayamum. Satu, faqdul ma, ketiadaan air. Ini yang pertama. Memang tidak ada air. Sudah dicari-cari, tidak ada. Sudah cari ke sana kemari, tidak ada. Memang kebetulan tidak ada air. Yang kedua, au-khawfu is'ihali, takut menggunakan air karena sebab sakit. Misalnya dia sakit sampai tidak bisa menggunakan air. Dari mana tahu tidak bisa menggunakan air? Kalau memakai air ini tambah bahaya untuk dirinya. Kalau cuman kedinginan itu bukan tidak bisa, cuman dingin saja. Kan? Jadi kemarin dulu kena sakit
Jadi kena air itu langsung gemetar. Saat dari ujung sampai jadi kena air, habis jangan wudu, kencing aja, habis kencing cuci itu harus pakai selimut langsung, pakai selimut gemetar. Tetapi itu bukan orang-orang yang diperbolehkan tayamum masih. Kenapa? Karena dia tidak akan memberikan mudarat, cuma kedinginan saja. Kedinginan. Nah jadi kalau dia meriang sampai yang gemetar, itulah kena air. Ini masih belum. Ukurannya bagaimana? Ukurannya itu kalau pian pakai air memudaratkan. Bagaimana memudaratkan? Bisa menghilangkan manfaat daripada anggota tubuh kita, atau menambah durasi penyakit. Misalkan kita punya luka, ini kan kalau kena air, luka yang dalam tambah lama sembuhnya. Kalau udah tambah benanah lah bisa jadi, atau bisa menghilangkan manfaat. Oh ini kalau kena air ini bisa langsung nanti tidak fungsi. Nah ini jangan. Nah ini orang-orang yang boleh tidak menggunakan air. Itu yang kedua. Awil ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaram, atau dia membutuhkan kepada air, punya air cukup untuk wudhu, tetapi juga membutuhkan untuk minum. Misalkan lagi touring, main kuda, entah kemana berangkat, kebetulan tidak ada air, cuman bawa girbah. Kalau di Hadramaut itu ada girbah, tempat minum yang terbuat dari kulit itu, ditaruh di samping kudanya itu ada girbah. Berangkat sampai di satu wilayah, sholat sampai, waktu sholat telah datang. Ternyata tengok kanan kiri ini adalah daerah yang tandus, tidak ada air. Oh ada di girbah. Tapi ini ada dua kemungkinan. Kalau dia dipakai wudhu, nanti buat minum tidak ada. Sedangkan kita punya tunggangan dan kita sendiri. Atau kita pakai sepeda motor. Kalau dipakai ini wudhu, kita sendiri nanti minum bisa takut kehausan. Jadi syarat-syarat sebab-sebab tayamum tadi, satu, ketiadaan air, memang tidak punya air. Yang kedua, takut menggunakan air sebab sakit atau terhalang sesuatu yang menakutkan. Tiga, ia butuh kepada air tadi, ada punya air sedikit tapi butuh untuk minum dirinya atau tunggangannya atau hewan yang muhtaram tadi. Sedangkan syarat tayamum, syaratnya sebelum kita bertayamum ada syarat-syaratnya. Satu, al-bahsu anil ma qabla tayamum, mencari air sebelum bertayamum. Jadi tidak boleh mentang-mentang di rumah tidak ada air langsung tayamum saja, harus cari dulu ke arah 4 penjuru, utara, selatan, misalkan barat Nah ini cari kira-kira orang berteriak hadil gaus orang minta tolong itu kira-kira jaraknya seapa. Ada yang mengatakan kalau panah itu dilemparkan anak panah itu perkiraan berapa dilepaskan itu? 150 ada Pak Sudi? 100 ya? Nah, perkiraan sekitar 100 meter sampai 150 meter anggap. Jadi anak panah tar gitu kan, lepas sana. Nah ini perkiraan sejauh itu. Cari sana jari, sana jari, sana jari. Oh memang tidak ada. Nah dan tidak ada orang yang ngasih kabar bahwa di sana dengan yakin, di luar daripada wilayah tersebut betul-betul ada air dengan yakin. Kalau cuman sangka-sangkaan kayaknya di sebelah sana ada. Kalau kayaknya sangkaan, tidak apa-apa kita tidak cari. Nah setelah cari sana aja, baru bertayamum. Ini pertama, harus mencari air. Tidak boleh hendak cari, jadi cari dulu. Yang kedua, kasdu turabin tahirin lahu gurar, bermaksud dengan tanah tadi. Kita ambil ada maksud di situ. Dan tayamum itu yang ketiga, tayammumu ba'da dukhulil waqti,
Bertayamum itu disyaratkan kalau sudah masuk waktu sholat. Kalaunya belum masuk waktu sholat, lah seperti tadi, Isya belum kata Pak Fauzan, tayamum langsung lah, persiapan Isya. Sah apa enggak tayamumnya? Enggak sah. Walaupun dia sudah mencari, misalkan, ini sebentar lagi Isya, cari dulu lah. Cari, habis cari langsung tayamum. Enggak ada airnya, tayamum dia. Sah apa enggak tayamumnya? Enggak boleh. Karena harus syaratnya masuk waktu sholat. Jadi kalau sudah Allahu Akbar atau kita lihat jam, sampai sudah waktu Isya, sampai sudah waktu maghrib, baru kita cari. Cari, setelah cari, enggak ada, baru tayamum. Dan syarat berikutnya yang keempat, tayamum itu at-tayammumu likulli fardin. Tayamum itu setiap kali satu fardu. Jadi kalau maghrib satu, nanti Isya tayamum lagi, cari lagi. Tidak bisa tayamum maghrib dibawa sampai sholat Isya. Tapi kalau sholat sunnahnya bagaimana? Sholat sunnah ya terserah mau seberapa banyak. Tapi setiap tayamum dipakai untuk satu kali fardu. Dikecualikan itu tayamum untuk mandi wajib. Tapi setiap satu tayamum ya untuk satu kali mandi wajib. Bukan setiap kali mau sholat, bukan. Tayamum wudu yang dimaksud tersebut. Jadi kalau sudah maghrib, tayamum. Sampai Isya tidak batal. Sebagaimana yang membatalkan wudu, maka itu pula membatalkan tayamum. Nanti ada tambahannya. Isya sampai, masih tidak batal. Langsung aja sholat Isya, tidak bisa. Harus seperti dari awal tadi, mencari. Nah, sedangkan termasuk daripada takut menggunakan air itu bukan cuman karena sakit. Pian punya air lah di depan sana, cuman kebetulan lah itu kuangan buaya, ada buayanya. Nah ini bisa termasuk takut juga. Di sana ada danau, ada airnya, tapi sarang perampok misalkan, bahaya ke sana. Ini termasuk takut juga. Termasuk tidak bisa menggunakan air pula, bukan hanya ketiadaan air. Air ada, tetapi kita tidak bisa menjangkaunya. Terkunci misalkan dalam satu ruangan kita, di luar ada. Nah ini tidak bisa namanya. Nah itu tayamum. Sedangkan kewajiban tayamum itu yang pertama, an-niyatu istibahah fardhis shalah. Jadi bukan nawaitu tayamum, bukan. Tapi nawaitu istibahatis shalah. Sahajaku untuk diperbolehkan sholat, untuk memperbolehkan sholat. Kenapa? Sejatinya pian tidak boleh sholat, dikarenakan pian masih dalam keadaan tidak suci daripada hadas besar atau hadas kecil. Tetapi dengan tayamum berarti ini adalah kebolehan, bukan menghilangkan hadas besar, tetapi untuk kebolehan saja. Makanya tayamum itu bukan termasuk daripada alat bersuci seperti mandi wajib dan wudu, cuman sebagai pengganti. Makanya ketika dia berniat, niatnya bukan nawaitu tayamum, bukan, tetapi nawaitu istibahatis shalah, sahajaku untuk diperbolehkan sholat. Kenapa? Tidak boleh sholat ya. Nah ini satu niatnya. Yang kedua, kewajiban tayamum itu mashul wajhi wal yadaini ma'al firfaqain bidarbatain. Mengusap wajah, menyapu tadi, dan dua tangan itu dengan dua tepukan. Ini tepukan namanya. Tepukan. Satu untuk wajah, satu tepukannya untuk dua tangan. Nah, jadi kalau caranya siapa tahu kan kena pernah merasai tayamum lah, Nah, jadi kita ambil debu yang suci. Jadi pilihlah kenapa debu bukan tanah. Kalau tanah kan tidak bisa ditepuk-tepuk nih. Nah, ada debunya, tanah yang ada debunya. Tapi bukan kapur. Kalau pian kumpulakanlah kapur, bukan. Yang betul-betul tanah. Dan dia suci. Artinya suci kan bukan tercampur dengan bekas kotoran apapun. Misalkan kotoran sapi kering,
kotoran sapi tersebut mengering, akhirnya kayak debu sudah. Nah, ini jangan pian sentuh-sentuh, najis itulah. Maka harus diambil sesuatu yang betul-betul suci. Pian taruh di wadah di sini, misalkan wadah. Ambil. Nah, lalu pian tepuk lah, ini tepuk-tepukan ini. Nah, jadi kalau tayamum itu diusahakan semuanya dilepas, cincin dilepas, jam tangan dilepas lah. Nah, kalau wudu sunnah memutar cincin. Kalau pakai cincin, tidak apa-apa, tidak dilepas, cukup diputar, sunnah. Tapi kalau tayamum wajib dilepas, lah, nah dilepas. Jadi tepukan pertama, nawaitu istibahatis sholah, sahajaku untuk diperbolehkan sholat. Usap muka, usap. Sudah muka tidak perlu sampai rata banget, yang penting cukuplah sampai tercukupi. Lalu dibuang. Nah, ini karena ini debu tadi sudah dipakai, berarti mustakmal lah, suci tetapi tidak bisa mensucikan lagi, buang. Lalu tepukan yang kedua ini dibuka. Nah, ininya dibuka. Jadi supaya ketika dibeginikan dia sudah, tapi jangan di sinilah, nanti kalau jatuhannya mustakmal ini. Jadi kalau tepuk ini atau di sini menaruh tepukannya. Jadi tepukan yang kedua ininya dibuka. Tepuk. Nah, seperti ini, berarti kan di sini ini semua debunya. Nah, di telapak tangan semua. Maka bagi 3. 1, 2, 3. 3 bagian. 1 bagian sampai sini, ini 2 bagian, ini 3 bagian. Bagian pertama untuk dari sini, kecuali ini, dari sini sampai ke siku. Nah, ya kan? Seperti wudhu dulu lah. Ini sampai siku. Bagian kedua, ini bagian kedua, untuk dari sini sampai ke sini. Ini kan tidak kena tadi. Nah, ini yang bagian ketiga. Set. Nah, lah. Dan ini kan masih belum dipakai. Kan yang dipakai ini toh. Ya. Yang ini belum dipakai, maka yang ini untuk tangan kiri. 1 bagian tadi untuk sampai siku. Bagian kedua atasnya, bagian ketiga ininya. Selesai lah. Apa perlu 3 kali? Tidak perlu, tidak disunnahkan. Yang ada pian kalimpanan kalau 3 kali lah. Nah, ada kelimpanan kalau 3 kali. Nah, itu mashul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqain bidarbatain, dengan 2 tepukan tadi. Yang ketiga kewajibannya naklut turab ila udwil mamsuh, memindahkan tanah, artinya dari sini ya ke usapan tadi. Dan yang keempat kewajibannya tartib, yaitu beraturan, ada urutannya dari 1 ke 1 ke 1 berikutnya. Wallahu a'lam. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada ya? Di dinding ada debu atau tidak? Tidak bisa lah, harus pian yakin itu tanah, bendanya ada, debunya ada atau tidak. Kalau di dinding bisa jadi bercampur dengan kapur. Lah, dinding ada kapur. Nah, ini tidak bisa. Jadi harus sesuatu yang betul-betul pian yakini itu adalah debu. Jadi tidak bisa mengambil dari dinding, kecuali pian yakin di situ terlihat ada debunya, pian kumpulkan, baru pian ambil tayamumnya. Tetapi kalau yang di dinding tadi bisa bercampur kapur, nah ini yang tidak boleh. Berarti kan itu bukan murni tanah tetapi bercampur dengan kapur. Atau misalkan tayamum tidak boleh menggunakan barang wakaf seperti tanah masjid misalkan. Hah? Ada yang lain? Batis kadeda lah, talinya kadeda. Jadi tayamum itu cuman untuk muka dan tangan saja. Walaupun tayamumnya gasan mandi wajib, kada perlu beguling-guling lah.
Kenapa? Karena cukup muka dan tangan saja. Nah, ada yang lain? Nah, itu boleh. Nawaitu tayamum ditambahi istibahatis sholah. Artinya ya tayamumnya cuman penguat lah. Tetap intinya nawaitu istibahatis sholah. Artinya kan dia nawaitu tayamum, sahajaku bertayamum, nawaitu istibahatis sholah. Tapi kalau nawaitu tayamum saja, ini tidak boleh. Harus nawaitu istibahatis sholah. Kenapa? Karena dia tidak boleh sholat. Makanya dia harus niat untuk diperbolehkan sholat. Silakan. Ini misalnya ada air tapi kotor, dan ada juga debu juga kotor. Jadi caranya supaya bisa wudhu gimana? Air kotor belum tentu najis. Kotor najis. Nah, Ada debu juga kotor najis. ya gimana? Ada air kotor, berarti tidak bisa dipakai untuk berwudu. Ada tanah najis, tidak mungkin kan seluruh tanah najis. Misalkan dikurung dalam penjara ya, tidak ada debu, tidak ada tanah, begitu aja. Bagaimana? Maka dia sholat li'ihtiramil waqt. Sholatlah sudah, tidak ada bisa apa-apa lagi. Mau tayamum tidak bisa, mau wudu tidak bisa, malahan auratnya terbuka, ya sudah sholat pian sudah. Tapi hitung, oh sekali sholat yang seperti ini 2 kali, setidaknya pian dalam keadaan apapun tetap mengerjakan sholat. Makanya lah, dalam keadaan apapun, oh saya ini masih dalam bernajis, pakaian najis, walaupun wudhu najis, tetap karena tidak ada lagi sholat dulu. Namanya penghormatan kepada waktu untuk sholat tadi. Supaya apa? Walaupun kita masih terhalang, tidak boleh mengerjakan sholat, kita masih memberikan penghormatan. Kalau mati masih terhitung memberikan penghormatan. Nah ini kedudukan sholat lah begitu penting dalam kehidupan. Jadi tidak ada ceritanya sampai libur sholat itu tidak ada. Kalaunya sekolah libur ada lah, ini majelis libur ada, sholat libur tidak ada kecuali ibu-ibu libur lahat. Artinya dalam keadaan apapun masih diwajibkan sholat. Tadi kapan berhenti wajib sholat? Kalau sudah tidak hidup lagi, baru hilang kewajibannya. Tapi kalau masih hidup, wajib terus menerus. Tidak ada air, tayamum. Tidak ada air, tidak ada tayamum, ihtiramil waqt. Nah, tapi nanti kalau ada sudah kesempatan untuk mengerjakan sholat, maka ganti sholat tersebut dengan sholat yang sempurna, aurat tertutup, terbebas dari najis, terbebas daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi masih harus dikerjakan lah. Jangan. Ada yang lain? Nah, orang itu apakah wajib disolatkan atau tidak? Selama dia muslim lah, selama muslim itu fardu kifayah kita mensolatkan lah. Jadi tetap wajib fardu kifayah. Selama dia muslim, kita dia kecuali dia memang jelas-jelas adalah orang yang murtad sudah misalkan, atau keluar, atau dia memang tidak percaya dengan sholat tersebut. Tidak percaya kan berarti kafir ya. Kalau dia tidak percaya kewajiban sholat berarti kafir. Kalau kafir berarti murtad dia. Kalau memang dia secara terang-terangan dia murtad, keluar daripada Islam, maka tidak wajib sholat. Tetapi selama dia masih muslim, tetap wajib kita mensolatkan. Wajib mensolatkan, wajib memandikan, itu fardu kifayah. Hak dia lah, hak kita sesama muslim. Tetapi urusan dia dengan Allah Ta'ala, itu urusannya antara dia sholat dan tidak. Tadi itu urusan dia. Tetapi hak-hak tetap wajib kita selesaikan dengan dia. Ada yang lain? Silakan. Ya.
menerima. Bolehkah seorang muslim menerima bantuan daripada orang non-muslim? Islam itu tidak melarang kita berinteraksi dengan yang tidak beragama Islam. Tidak melarang. Yang dilarang itu pian mempercayai akidah yang mereka percayai. Orang non-muslim membantu kita bantuan beras misalkan, ya terima, orang mau bantu. Tetapi kalau pian dikasih beras ikut nyanyi-nyanyi di gereja, nah ini yang jadi masalah. Oh, saya cuma ikut nyanyi, tapi pian nyanyinya penghayatan, kan ngikut dengan nah ini masalah namanya. Ada non-muslim ngasih bantuan beras, ya terima, dia ngasih. Ada non-muslim datang ke warung kita mau beli beras. Sampean muslim apa bukan? Oh, saya bukan muslim, tidak boleh, saya tidak mau jual beli sama. Tidak ada. Atau ada yang bekerja sama non-muslim, tidak masalah. Ini transaksi. Yang jadi masalah kalau pian ikut kepercayaan akidah yang mereka percayai, keyakinan. Oh, saya ini kan baik dengan bos saya ini. Ketika diajak gereja saya mau aja juga lah. Dia nyanyi juga saya kan. Ini sampean salah, kebablasan. Toleransi itu bukan harus sama. Lah, bukan seperti itu maksudnya. Jadi kalau nyepian punya bos ngasih bantuan, dia non muslim, tidak masalah. Pian bertransaksi, pinjam uang, saling gadai barang misalkan, tidak masalah. Selama bukan dalam konteks akidah, keyakinan. Kalau non muslim masuk masjid ikut sholat sunnah 2 rakaat, nah ini yang jadi masalah lah. Tidak boleh dia masuk ke dalam masjid, ini tempat ibadah kita. Sama halnya kita tidak boleh nongkrong di dalam tempat ibadah dia lalu kita nyanyi-nyanyi juga. Nah ini yang jadi masalah. Tapi kalau bantuan ya silahkan lah. Kita bertetangga saling memberi hadiah, ya silahkan. Saling tegur sapa, saling tolong menolong, itu memang hak kewajiban sebagai kita manusia, tidak masalah lah. Memang itulah kita manusia seperti itu lah. Jadi jangan dikucilkan yang non muslim lah, jangan dikucilkan. Mereka saudara kita tetapi saudara setanah air. Nah, jadi tetap sama kita perlakuannya seperti itu. Bahkan di Madinah, di kota Madinah itu banyak Yahudi. Nabi bertransaksi dengan Yahudi. Bahkan Nabi pernah menggadaikan baju perangnya dengan Yahudi. Lah, ada orang muslim yang bekerja untuk kebun Yahudi, banyak. Tidak ada dilarang. Yang dilarang itu kalau kita menyamai dengan akidah keyakinan mereka itu tadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dari majelis ini dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, diberikan pemahaman, diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan meninggalkan maksiatan, dan mudah-mudahan dosa kedua orang tua kita pun diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan hajat kita terutama hajat dunia maupun hajat akhirat diabulkan oleh Allah, disehatkan badan, dipanjangkan umur, diangkat segala penyakit, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, ala hadhihi niyyah biniyatin salihah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.